Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, kalian sudah naik ke kelas 9. Kita sudah berada di tahun ajaran baru 2020-2021. Terasa berbeda karena kita harus belajar online dan semoga keadaan semakin membaik. Jadi, selama masa pandemi selalu ingat jaga kesehatan, pakai masker saat bepergian, jaga jarak, dan jika memang tidak penting tidak usah keluar rumah. Oke. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga Allah lindungi kita dan juga pembelajaran kita menjadi lebih bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini adalah bab yang paling bersemangat kalau misalnya kita adakan tatap muka, ya kan? Nah, pada bab sistem reproduksi pada manusia, untuk apa Bu kita belajar tentang reproduksi? Pada materi reproduksi ini nanti akan kita bahas tentang bagaimana cara menjaga organ reproduksi. Itu hal terpenting. Jadi kamu tahu dulu apa organ-organ reproduksimu dan juga bagaimana cara menjaganya. Kenapa Bu organ reproduksi harus dijaga? Karena sistem reproduksi yang sehat akan menghasilkan keturunan sehat dan keluarga bahagia. Kan? Jadi jika dalam sebuah keluarga memiliki keturunan, insya Allah mereka akan memiliki kebahagiaan yang berbeda. Seperti itu, karena menjadi lebih ramai. Nah, kita lanjutkan materi kita. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu pembelahan sel. Pembelahan sel terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah pembelahan mitosis dan meiosis. Apa bedanya antara pembelahan mitosis dan meiosis? Nah, pada pembelahan mitosis dia hanya menghasilkan dua sel anakan. Nah, hanya menghasilkan dua sel anakan. Namun anakannya atau hasil keturunannya identik secara genetik dengan sel induk. Berarti dia mirip, anaknya mirip dengan induknya. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembelahan terdiri atas 4 fase. Ada pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara pada pembelahan meiosis berbeda dengan pembelahan mitosis tadi. Jika pada pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan, namun pada pembelahan meiosis induk menghasilkan 4 sel anakan. Masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh, ingat, separuh dari jumlah kromosom sel induk. Berarti sel anakannya tidak terlalu mirip, tidak identik dengan induknya. Pembelahan berlangsung dalam 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kalau tadi pada meiosis ada berapa fase? Ada 4. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Berarti pada pembelahan meiosis terjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Berarti prosesnya lebih panjang dibandingkan pada pembelahan mitosis. Nah, selanjutnya organ reproduksi manusia. Organ reproduksi manusia adalah salah satu karya terbaik Allah, ya kan? Memang Allah itu menciptakan kita dengan sangat sempurna. Sudah diciptakan segalanya sesuai dengan fungsinya. Pada organ reproduksi manusia nanti akan dibagi menjadi 2, pada pria dan pada wanita. Kita akan bahas yang pria terlebih dahulu. Nah, organ reproduksi pria, jadi kalau biasanya kalian suka ketawa-ketawa lihat gambar seperti ini. Jadi gambar ini sebenarnya adalah bentuk
gambarannya organ reproduksi pria. Jadi pada reproduksi pria terdapat yang paling luar, yang terlihat di bagian luar itu adalah penis. Penis itu yang panjang. Lalu selanjutnya skrotum. Skrotum ini pembungkus testis. Oke, jadi pembungkus testis. Di dalam testis, di dalam skrotum, skrotum ini bagian luarnya. Lalu testisnya itu adalah yang di bagian dalam. Biasanya terdiri dari dua atau sering disebut dengan buah zakar. Nah, selanjutnya ada saluran. Saluran yang menghubungkan antara testis dengan kantong sperma ini disebut dengan vas deferens. Selanjutnya ada kelenjar kelamin, ada kelenjar prostat, kelenjar Cooper, vesicula seminalis. Nanti untuk masing-masing fungsinya bisa kalian perhatikan di buku paket yang sudah disediakan. Selanjutnya organ reproduksi wanita. Pada organ reproduksi wanita, yang bagian luar yang terlihat itu adalah vagina. Oke. Lalu, Bu, di sini ada indung telur. Kok ada dua? Ya, kalau spesialnya wanita. Wanita memiliki indung telur kanan dan kiri. Jadi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi apa fungsi dari indung telur? Indung telur ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Jadi pada saat kita sudah beranjak dewasa, maka indung telur ini akan menghasilkan sel telur yang nantinya akan masak. Jika dia dibuahi, maka dia akan melalui tuba falopi. Ini tabung falopi, sama seperti tuba falopi. Nah, atau oviduk istilah lainnya. Dia melewati tuba falopi menuju ke rahim. Nanti di rahim inilah tempat bayi berkembang atau janin berkembang. Mulai dari trimester pertama sampai trimester ketiga. Setelah dia berkembang di rahim, maka nanti akan melewati serviks dan keluar melalui vagina. Seperti itu. Jadi kalau organ reproduksi pria tadi, bagian luar ada penis dan skrotum. Lalu bagian dalam ada testis, ada vas deferens dan kelenjar lainnya. Sementara pada organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium. Ovarium itu nama lain dari indung telur. Lalu tuba falopi. Selanjutnya ada rahim dan ada vagina. Bu, ovum itu apa? Ovum itu adalah nama lain dari sel telur. Jadi tidak boleh tertukar, ya. Ada ovarium, tuba falopi nama lainnya adalah oviduk, dan ovum. Kalau ovum itu adalah istilah lain dari sel telur. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang organ reproduksi. Untuk spermatogenesis, lalu tentang oogenesis dan menstruasi dan sebagainya itu akan Ibu jelaskan pada video selanjutnya. Nah, ini tadi pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian sudah mau menonton video ini. Tetap semangat di rumah, belajar dengan rajin, kerjakan tugasnya tepat waktu, dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.